Apa kabar anak-anak sekalian? Harapan Ibu kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Minggu kemarin, pada minggu kedua, kita sudah membahas tentang Al-Quran. Nah, kemarin kita bahas pengertian Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yakni qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan diturunkan secara berangsur-angsur atau secara mutawatir, serta membacanya merupakan ibadah. Nah, itu pengertian Al-Quran. Ibu harap kalian masih bisa mengingatnya ya. Untuk di pertemuan kita yang ketiga ini, akan kita bahas, ya, ini berkaitan dengan hadis. Hadis juga merupakan pedoman hidup manusia yang kedua. Adapun yang berkaitan dengan hadis yang akan kita bahas adalah pengertian hadis, struktur hadis, kedudukan hadis, macam-macam hadis, dan fungsi hadis. Mungkin kalian bingung, kok yang di buku hanya hadis saja serta fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, memang benar di buku itu tidak spesifikasi seperti yang Ibu jelaskan ini. Kenapa Ibu menjelaskannya agak-agak rinci daripada yang di buku? Karena Ibu ingin kalian memahami hadis itu tidak hanya sekedar saja, tapi benar-benar kalian mengetahui tentang ilmu hadis walaupun hanya selintas saja. Nah, nanti kita bahas tentang pengertian hadis, struktur hadis, kedudukan hadis, macam-macam hadis, dan fungsi hadis. Oke, kita lanjut ke pengertian. Nah, pengertian hadis. Ada yang tahu apa itu hadis? Nah, hadis adalah, pengertian hadis ini ada dua juga sama dengan Al-Quran. Yang pertama, hadis menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu hadatsa, yang artinya sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah di sini ada tiga pengertian. Yang pertama, aqwalun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Yang artinya segala perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan dan hal ihwalnya. Kemudian yang kedua, kullu ma usiru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin. Yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Dan yang ketiga, ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran au sifatin. Nah, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Dari ketiga penjelasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan atau akwal, atau dan takrir maupun sifat-sifatnya. Nah, jadi hadis itu adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi demikian ya penjelasan tentang pengertian hadis. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas lagi adalah hadis dan sunnah. Hadis vs sunnah.
hadis itu apa sih? Sunnah itu apa sih? Kayaknya sama lah hadis, sunnah itu sama. Kadang kan kita nyebut, kok kamu begini? Ah ini sunnah. Nah, kita tahu ndak apa itu sunnah dan apa itu hadis? Oke, hadis dan sunnah itu sama-sama dari Rasul. Sama-sama dari Nabi Muhammad. Baik dari perkataan Nabi atau ucapan Nabi, baik dari perbuatan Nabi, baik juga dari ketetapan dan hamiahnya atau keinginan atau juga harapan Nabi. Nah, akan lebih jelasnya lagi, hadis segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah setelah risalah kenabian. Ingat, hadis itu yang bersumber, segala sesuatu yang bersumber dari Rasul itu terjadi setelah risalah kenabian. Itu hadis. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah baik sebelum kenabian maupun sesudah kenabian. Jadi ada perbedaan di sini. Kalau hadis itu setelah kenabian, sedangkan sunnah sebelum zaman kenabian Nabi atau sesudah maupun sesudah kenabian Nabi. Jadi paham ya, hadis itu disebut segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad setelah risalah. Sedangkan sunnah baik sebelum maupun sesudah risalah. Jadi gini ya, hadis dan sunnah. Selanjutnya adalah kedudukan hadis dalam Islam. Nah, kedudukan hadis dalam Islam yang pertama, hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Jadi setelah Al-Quran ada hadis yang merupakan sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran. Dalam hal apa? Dalam hal hukum Islam ya. Nah, jadi setelah Al-Quran ada hadis yang menempati kedudukan kedua sebagai menentukan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangannya itu sama halnya kewajiban mengikuti Al-Quran. Jadi jika dia beragama Islam, maka kewajiban bagi umat Islam tersebut untuk mengikuti wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh hadis dan apa yang dilarang oleh hadis itu sama halnya kewajiban seperti di dalam Al-Quran. Oke. Nah, ini dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 132 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Dan artinya dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Nah, itu kedudukan hadis dalam Islam. Selanjutnya, struktur hadis. Nah, ini struktur hadis nih yang sangat penting. Kita sering membaca hadis kok titik-titik sampai rawahu. Kita mengucapkan tapi kita tidak tahu an anasin itu apa, kemudian innamal amalu binniyat itu apa, rawahu Muslim itu apa namanya, kita tidak tahu. Nah, sekarang kita coba pelajari. Yang pertama ada sanad. Sanad itu apa? Nah, sanad ini jalan yang menghubungkan matan hadis kepada junjungan kita. Contohnya, an Aisyata radhiyallahu anhu, kan ada biasanya seperti itu. Nah, itu namanya sanad. Atau biasa disebut dengan urutan penyampaian hadis. Kemudian yang kedua ada matan. Matan itu apa? Matan adalah lafadz atau teks hadisnya berupa perkataan, perbuatan atau takrir Nabi Muhammad. Biasa disebut dengan isi hadis. Batang hadis. Nah, ada yang nyebut batang hadis atau isi hadis. Nah, boleh saja. Itu namanya matan. Yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberitakan hadis seperti Bukhari Muslim, seperti Abu Hurairah, nah, itu ya, itu namanya rawi. Biasa disebut penyampai hadis. Kita supaya jelas, di sini Ibu tampilkan hadisnya. Nah, yang warna merah itu sama dengan yang warna merah, Ibu sengaja kasih
kasih warna merah, itu namanya sanad. Penyampai hadisnya biasanya Anasin, an Abi Bakrin, atau an Aisyah. Kan seperti biasa ada seperti itu. Sebelum 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 hadis Rasul itu biasanya di depan itu ada. Itu namanya sanad. Kemudian yang putih ini, nah yang putih ini kalian lihat ya, putih ini ya. Yang putih ini namanya matan atau isi hadisnya. Isi hadis yang putih. Kemudian ada yang kuning. Kalian lihat yang kuning itu rawahu Muslim wa Abu Ya'la. Nah, ini contohnya ya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sanad. Kemudian wallazi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Itu namanya matan. Kemudian rawahu Muslim wa Abu Ya'la, namanya adalah rawi. Dipaham sini ya. Kita lanjut lagi. Oke. Lanjut pada macam-macam hadis. Nah, hadis itu dibagi menjadi berapa? Nanti kita lihat ya. Yang pertama, hadis qauli atau hadis ucapan atau perkataan Nabi Muhammad. Itu namanya qauli, biasa disebut dengan ucapan. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyah. Yang artinya segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini berkaitan dengan ucapan Nabi seperti nasihat, berbuat baiklah kepada orang tua, itu termasuk ucapan. Jadi apa-apa yang diucapkan Nabi atau berupa nasihat atau berupa anjuran untuk melakukan sesuatu, itu biasanya namanya ucapan. Yang kedua, perbuatan. Nah, ini biasanya kalau yang berkaitan dengan perbuatan itu Rasulullah melakukan perbuatan tersebut. Nah, ada hadisnya, contoh hadisnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Artinya adalah sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Di dalam Al-Quran itu ada perintah sholat, tapi di situ tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat. Maka bertanyalah seorang sahabat kepada Rasul. Nah, dijelaskan oleh Rasul, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah, itu dipraktekkan oleh Rasul melalui perbuatan. Selanjutnya, takrir atau ketetapan. Contoh hadisnya adalah pada suatu masa Rasulullah dengan seorang sahabat itu pergi ke sebuah negeri. Kemudian di negeri tersebut Rasul dengan sahabat itu dihidangkan sebuah makanan sebuah daging dari sebuah hewan yang tidak ada di daerah Mekah atau Madinah. Ketika sahabat itu memakan, Rasulullah tidak melarangnya. Akan tetapi ketika Rasulullah disodorkan makanan itu, Rasul tidak mau memakannya. Sehingga bertanya seorang sahabat, "Ya Rasul, apakah makanan ini haram?" Apa jawaban Rasul? La, lakin laisa fil ardi qaumi. Tidak, kata Rasul. Akan tetapi makanan atau hewan tersebut tidak ada di negeri kaumku atau di negeriku. Kulu fa innahu halalun, makanlah karena makanan itu haram. Jadi itu termaksud ketetapan Nabi. Rasulullah melihat orang melakukan sesuatu, dia tidak melarangnya. Nah, itu termasuk ketetapan. Kemudian yang keempat ada hamiyah, harapan atau keinginan. Contohnya apa? Ketika zaman dulu itu zaman dulu waktu bulan Muharram, Rasulullah itu berpuasa di hari yang ke-10. Maka seorang sahabat ini
memberitahu kepada Rasul bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu sama dengan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Sehingga Rasulullah pun memiliki keinginan, beliau memiliki keinginan di mana keinginan beliau adalah tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa di hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Jadi dikarenakan pada saat itu Rasulullah berpuasa, orang Yahudi juga berpuasa, sehingga Rasulullah memiliki keinginan untuk tahun depan itu beliau akan berpuasa di hari yang ke-9 pada bulan Muharram. Itu termasuk keinginan atau harapan. Jadi macam-macam hadis itu ada 4, ucapan, perbuatan, ketetapan atau dan hamia. Yang kebanyakan hadis itu yang biasa dibahas itu ada 3, ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengukuhkan hukum yang sudah ada. Yang kedua, merinci ayat-ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Yang keempat, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang kelima, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Lebih rincinya lagi akan Ibu jelaskan. Yang pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada. Adapun di sini contohnya perintah berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam surah Al-Isra ayat 23 itu kita diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, dijelaskan atau dikukuhkan lagi, dikuatkan lagi oleh Rasul dengan hadis yang berbunyi ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi diperkuat lagi dengan hadis. Kemudian yang kedua, merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Jadi ayat Al-Quran itu ada juga yang global atau mujmal. Seperti perintah sholat Jumat. Di surah Al-Jum'ah ayat 9 itu kan ada ayat yang memerintahkan bagi orang yang beriman untuk sholat Jumat. Kalau misalnya orang yang beriman itu tidak dijelaskan lagi, berarti orang sakit yang beriman wajib sholat. Anak-anak kecil bahkan yang belum balik pun kalau dia beriman maka wajib sholat. Kemudian orang seambah sahaya, perempuan. Nah, dijelaskan lagi oleh Rasul. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim untuk berjamaah. Nah, dijelaskan di sini kecuali 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Nah, ini termasuk contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran, yakni merinci ayat Al-Quran yang mujmal atau global. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Kok ada ya? Kok bisa ya? Di dalam Al-Quran itu tidak ada hukum yang tidak ada hukum di dalam Al-Quran yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Nah, ada. Contohnya surah Al-Maidah ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Di sini tidak dijelaskan binatang buas dan yang bertaring. Sedangkan dalam hukum fikihnya binatang buas dan bertaring itu haram. Nah, ini dijelaskan di dalam hadis yang artinya memakan semua yang bertaring dan binatang buas adalah haram. Jadi salah satu fungsi hadis adalah menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Jadi fungsi yang keempat adalah
ayat Al-Quran yang sangat umum itu dibatasi lagi. Contoh dalam surah Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini salah satu perintah mendirikan sholat. Sedangkan di Al-Quran itu kita diperintahkan untuk sholat, tapi di Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara sholat. Nah, ini dijelaskan oleh hadis. Nah, termasuk hadis fi'liyah, yakni hadis fi'liyah, sehingga perintah sholat penjelasan sholat dipraktekkan langsung oleh Rasulullah. Bunyi hadisnya bagaimana? Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, jadi ini salah satu contoh membatasi keumuman Al-Quran. Jadi ada 4 tadi ya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, selanjutnya cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka fungsikanlah Al-Quran dan hadis di dalam kehidupan, yakni jadikan dia pedoman dalam kehidupan pribadi kita. Yang kedua, sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga atau berumah tangga. Sedangkan yang keempat, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan yang kelima, sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi setiap kita memiliki masalah, maka sandarkan semuanya kepada Al-Quran. Insya Allah semuanya akan diberi kemudahan. Jadi ini adalah cara-cara memfungsikan dalam Al-Quran, memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami semuanya. Untuk selanjutnya kalian pelajari karena minggu depan kita akan mengadakan latihan. Marilah kita bersama-sama akhiri pelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.